Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Welcome to English class grade 2 with Miss Mia. Before we start our learning, we will pray with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Okay, student, today we will learn Unit 5, that is My Bedroom. The title of Unit 5 is My Bedroom. Nah, My Bedroom is kamarku. Nah, kita akan mempelajari Unit 5 ya, yaitu adalah tentang kamarku. Ada di buku Supermain kalian, halaman 58. Nah, siapa kalau pagi sering membersihkan kamarnya sendiri tanpa minta bantuan orang tua, melipat selimut, kemudian menata bantal, menata guling, supaya kamarnya bersih dan rapi. Karena apa, Nak? Nah, di sini ada sebuah hadis dari Sahih Muslim atau huruf Sodrul Iman. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi, orang yang beriman itu selalu menjaga kebersihan lingkungan dan juga kebersihan dirinya. Nah, today, hari ini anak-anak, kita akan belajar 4 topik. Yang pertama yaitu adalah vocabulary, about my bedroom, and then grammar focus, that is this, that, and those. And then skill, read and write the correct words according the picture. And then the last one is about recycling. Okay, let's go. Nah, ini adalah halaman 58, Nak. Unit 5, judulnya adalah My Bedroom. Nah, there is 8 vocabulary. Di sana ada 8 vocabulary yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang kita belajar bagaimana cara pengucapannya dengan benar. Silahkan anak-anak dengarkan dan tirukan. Unit 5, My Bedroom. Student's Book, page 58. 1. Listen and look. Then listen and say the words. What a mess, Flash. Yeah, I know. I'd like to go to the park now. No way. Tidy up. Then you can go. Mom, please? No. Sorry, Flash. You can go to the park when your room is tidy. Okay. Thanks, Mum. Now say the words. 1, Lamp, 2, mirror, 3, armchair, 4, wardrobe, 5, sofa, 6, bed, 7, table, 8, mat. Oke, kita sudah mendengarkan 8 kosakata yang akan kita pelajari. Sudah tahu kan sekarang bagaimana pengucapannya? Sekarang kita artikan satu persatu ya. Lamp itu adalah lampu. Mirror is kaca. Armchair itu adalah kursi tangan, nih tangannya. And then wardrobe itu adalah lemari. And then sofa itu adalah sofa. And then bed adalah kasur, table adalah meja, and then mat adalah karpet. Jadi
seperti ini nak. Flash mau bermain di taman. Tetapi ketika ibunya masuk, ibunya melihat bahwa kamarnya Flash itu masih berantakan. Nah, ibunya meminta Flash untuk membersihkan kamarnya, baru kemudian Flash boleh pergi bermain ke taman. Jadi seperti itu, ketika kalian bangun tidur, maka rapikan dulu kamarnya. Jangan sampai mainannya nih seperti ini berserakan di mana-mana. Nah, rapikan dulu. Setelah rapi baru kalian pergi bermain. Gitu ya. Nah, sekarang kita menuju ke halaman selanjutnya, adalah halaman 59. Nah, anak-anak, di halaman 59 ini kita masuk ke topik yang kedua, yaitu kita akan belajar penggunaannya this, that, and those. Kita akan belajar penggunaannya 4 ini. This, that, and those. Nah, sekarang Miss Mia minta tolong anak-anak perhatikan dengan baik-baik ya, supaya nanti bisa mengerjakan tugas selanjutnya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang sudah Miss Mia tampilkan. Nah, sekarang ada penggunaan this yang pertama. This itu digunakan untuk benda yang satu saja atau single. Di sini ada singular, berarti bendanya satu saja. This digunakan untuk benda satu. This itu artinya apa sih? Artinya ini. Ini untuk benda satu saja. Kalau ini berarti bendanya dekat dengan kita. This is an apple. Ini adalah sebuah apel. Bendanya dekat dengan kita. Lihat antara tangan dan apelnya dekat. Nah, kemudian penggunaannya that. That itu artinya adalah itu. Itu, that digunakan untuk benda yang jumlahnya satu saja atau singular dan letaknya jauh. Contohnya, that is an apple. Itu adalah sebuah apel. Itu letaknya jauh adalah sebuah apel dan apelnya hanya satu. Kalau itu bendanya terletak jauh dari kita, maka menggunakan that, bendanya jauh dan jumlahnya satu. Kalau bendanya dekat, jumlahnya satu, menggunakan this atau ini. Nah, sekarang kalau bendanya lebih dari satu, bagaimana? Nah, kalau lebih dari satu atau plural, jamak, itu ada penggunaan these dan those. These itu jumlah bendanya banyak, lebih dari satu, dan dekat dengan kita. This artinya adalah ini. Sama kan? This dan this. Jumlahnya yang berbeda. Kalau this itu jumlah bendanya satu, kalau this jumlah bendanya lebih dari satu. Artinya dua-duanya adalah ini. Yang membedakan adalah jumlah benda yang kita tunjuk. Kalau this jumlahnya lebih dari satu dan dekat dengan kita. Contohnya, these are apples. Nah, untuk menunjuk bendanya lebih dari satu, di sini ada tambahan S-nya. Artinya, ini adalah apel. Apelnya jumlahnya lebih dari satu, di sini ada 3, dan dekat dengan kita. Nah, sekarang, kalau jumlah bendanya banyak atau lebih dari satu, dan jauh dari kita menggunakan those. Contohnya, those are apples. Itu adalah apel. Sama kan artinya that dan those, itu artinya sama-sama itu. Perbedaannya adalah kalau that itu bendanya jauh, jumlahnya satu. Kalau those bendanya jauh, jumlahnya lebih dari
1. Sampai di sini paham? Are you understand? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, kita sudah belajar ya penggunaannya. This, that, and those. Nah, sekarang kita menuju ke contoh soalnya. Would you please get ready your pencil? Anak-anak, tolong siapkan pensil kalian. Kita akan mencocokkan antara kalimat dengan gambarnya. Kita mulai dengan A. Do you like this yellow chairs? Ingat di sini ada tulisannya this. Artinya bendanya dekat dengan kita dan jumlahnya lebih dari 1. Do you like this yellow chairs? Berarti gambar yang nomor 3. Kita tulis di kotak di sini angka 3. Sekarang yang B. I like this blue lamp. Di sini ada kata this. This di sini artinya adalah ini. Berarti bendanya dekat dengan kita dan jumlahnya hanya 1 saja. Berarti gambar yang mana? I like this blue lamp. Gambar nomor 1. Sekarang yang C. I don't like it. I like that green lamp over there. Nah, di sini ada kata that. That artinya adalah itu. Itu dengan benda yang jauh dari kita dan jumlahnya 1 saja. Benda apakah itu? Benda green lamp. Yang mana nak? Gambar nomor 4. Sekarang yang terakhir. Yes, I do. And those blue chairs are nice too. Di sini ada kata those. Nah, those di sini artinya adalah itu. Nah, those itu digunakan untuk benda yang jauh dan jumlahnya lebih dari 1. Benda apakah itu? Bendanya adalah blue chairs. Gambar yang mana berarti? Gambar nomor 2. Kita tulis angka 2 di sini. Sampai di sini paham? Silakan anak-anak tulis di buku Supermind kalian. Sudah? Miss Mia hapus ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Kita menuju ke halaman 64. Nah, anak-anak di halaman 64 ini, nah, could you please pay attention? Di halaman 64 ini ada sebuah kamar dan di sini ada sebuah story atau teks. Kita diminta untuk melengkapi kalimat yang kosong dengan menggunakan kata yang sudah tersedia di dalam kotak. Kita melengkapi teksnya berdasarkan gambar yang ada di atasnya. Sekarang kita coba melengkapinya bersama-sama. Silahkan anak-anak get ready your pencil and then pay attention. Okay, number 1. In my room, there is a big blue. Di dalam kamarku, di sana ada sebuah apa yang besar dan biru. Kita lihat gambarnya, yang besar dan biru. There is a bed. Kita tulis di sini. And then kalimat selanjutnya, there is a brown bla bla bla. Di sana ada titik-titik coklat. Yang berwarna coklat apa, nak? Yang berwarna coklat adalah nih.
Nih, ini bahasa Inggrisnya apa nak lemari? Wardrobe. Kita isi wardrobe. And then the next one. And there is a bla bla bla, dan di sana ada sebuah titik-titik. On it there is my computer. Di atasnya ada komputerku. Yang ada komputernya mana? Nih, komputernya di sini. Berarti di atasnya ada sebuah komputer. Berarti yang dimaksud adalah nih. Bahasa Inggrisnya meja apa? Table. Kita isikan table di sini. Kita lanjutkan. There is a bla 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 on the wall. Di sana ada bla 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 di dinding. Yang nempel di dinding apa? Yang nempel di dinding adalah jam. Jam bahasa Inggrisnya adalah clock. Kita tulis clock di sini. Kalimat selanjutnya. There are also 2 bla 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 in my room. Nah, yang jumlahnya ada 2. Apa nak? Kita lihat ya, yang jumlahnya ada 2. Kalau lemari jumlahnya 1 saja. Komputer 1 saja. Yang jumlahnya 2 apa ya? Nih, yang jumlahnya 2 adalah kursi. Kursi bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya adalah chairs. Kita isikan chairs di sini. Kita lanjutkan. But there isn't bla bla bla. Dan di sana tidak ada. Nah, pilihannya tinggal 3. Mirror, bookcase, and book. Books di sini ada. Bookcase di sini juga ada. Berarti yang tidak ada apa nak? Mirror. Kita lihat gambarnya. Oke, mirror di sini tidak ada ya. Berarti isinya adalah mirror. Kita isikan. Kalimat selanjutnya. There is also a red bla bla bla. Dan di sana juga ada sebuah yang berwarna merah. Ada bookcase dan books. Yang berwarna merah apa nak? Yang berwarna merah adalah bookcase. Nih, tempat buku. Kita isikan di sini. The last one. I think there are 15 bla 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 in it. Saya pikir di sana ada 15 di dalamnya. Kita hitung yang ada 15 apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 in English is 15. There is books. Nah, tulis books di sini. Nah, sudah selesai. Sekarang anak-anak silahkan tulis di buku Supermind. Silahkan diisi dulu. Miss Mia tunggu. Sudah? Kita lanjutkan ya. And then, nah kita sudah belajar 3 topik kita. And then the last one we will learn about recycling atau daur ulang. Sekarang, could you please open your Supermind book page 66. Sekarang Miss Mia minta tolong dibuka buku Supermind kalian halaman 66. Oke? Nah, Miss Mia akan membacanya. I will read it for you and I will mengartikannya. Nah, sekarang dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik. We throw things away every day. Kita membuang sesuatu itu setiap hari. There is called rubbish. Itu disebut dengan sampah. Jadi barang yang kita buang, barang yang sudah tidak kita pakai, kita buang, itu disebut dengan sampah. A lot of rubbish got into big holes in the ground called landfills. Landfills are bad for our world. Landfills itu tidak bagus untuk bumi kita, untuk dunia kita. This is why recycling is good idea. Itu kenapa daur ulang adalah ide yang bagus. What things do we throw away? Apa barang yang kita buang?
Nah, jadi barang yang sudah tidak pakai, yang kita buang, itu ternyata bisa kita daur ulang, bisa kita recycling. Nah, rubbish yang kita recycling itu ternyata bisa menjadi berbagai macam benda. Nah, sampah yang didaur ulang itu akan menjadi berbagai macam benda yang baru. Nah, apakah saja itu? Sekarang perhatikan poin nomor 2. Poin nomor 2. Nah, when we recycle, ketika kita mendaur ulang, we take rubbish, kita mengambil sampah and make it into new things, dan membuatnya menjadi barang yang baru. Yang pertama, contohnya adalah we can make old newspaper and magazine. Kita dapat membuat koran atau surat kabar dan majalah yang lama yang sudah tidak terpakai into new paper, menjadi kertas yang baru. Masih ingat bukan ketika kelas 1 kalian membuat bubur kertas dari kertas koran yang tidak terpakai menjadi kertas yang baru. Jadi ternyata kertas-kertas itu kalau dibuang terus kan akan membuat landfill tadi ya. Jadi kertas-kertas yang sudah tidak terpakai itu kita recycle, nah bisa menjadi new paper. And then point number 2, we can make old bottles and jars into new glass. Kita dapat membuat botol bekas dan jars bekas itu menjadi kendi bekas menjadi new glass, gelas yang baru. Contohnya apa sih? Contohnya kalian mempunyai botol air mineral yang sudah tidak digunakan. Kemudian bisa kalian daur ulang menjadi gelas yang baru, menjadi botol yang baru atau benda yang baru. Contohnya tadi botol air mineral yang sudah tidak kalian gunakan bisa kalian daur ulang menjadi pot. Ya kan, kalian potong, kemudian kalian bersihkan, kemudian kalian gunakan untuk menjadi pot tanaman. Selain pot tanaman juga bisa kalian jadikan tempat pensil, kalian hias, kalian jadikan tempat pensil, ataupun botol-botol yang terbuat dari kaca. Kalian ambil labelnya, contoh nih ya, botol sirup. Kalian bersihkan label botol sirupnya, kalian cuci botolnya bagian dalam supaya bersih, kemudian bisa kalian gunakan lagi sebagai tempat air mineral untuk ditaruh di kulkas supaya air mineralnya menjadi dingin dan segar. Nah, sekarang nomor 3. We can make metal from fridge into new metal. Nah, ternyata fridge atau kulkas-kulkas kita yang lama itu besi-besinya itu diambil. Jadi tidak kita buang begitu saja. Besinya diambil, diolah kembali, bisa menjadi metal yang baru, bisa menjadi besi yang baru. Kemudian number 4, we can make old fruit and vegetables into earth for garden. Kita dapat membuat makanan-makanan sisa, buah-buah sisa, sayuran sisa, itu menjadi pupuk. Jadi kita gunakan untuk menjadi pupuk tanaman kita supaya lebih subur. Jadi bermanfaatkan. Dari kertas bekas menjadi kertas baru, botol bekas menjadi botol yang baru, kemudian benda-benda besi yang bekas, contohnya adalah kulkas, itu bisa digunakan untuk menjadi besi yang baru. Kemudian makanan sisa seperti sayuran atau buah-buahan yang sudah membusuk, itu ternyata bisa kita gunakan untuk menjadi pupuk. Nah, sekarang kita akan mencocokkan 4 kalimat ini dengan gambarnya. Oke, could you please get ready your pencil? Siapkan pensil kalian. Kemudian kita jawab bersama-sama. Number 1, we can make old newspaper and magazine into new paper. Kita dapat membuat kertas tua dan majalah yang tua menjadi kertas yang baru. Nah, number 1 berarti picture yang A, B, C, or D. Yang D. Kita tulis nomor 1 di sini. And then number 2, we can make old bottles and jars into new glass. Kita dapat membuat botol bekas dan kendi bekas menjadi gelas yang
baru gambar yang A, B, or C. Number 2, picture yang C. Kita write number 2 over there. And then number 3, we can make metal from fridge into new metal. Nah, gambar yang A or B? Yang B. Kita tulis nomor 3 di sini. And then the last one, we can make old fruit and vegetables into earth for garden. Kita dapat membuat buah yang sudah tua, kemudian sayur-sayuran yang sudah tua atau membusuk, itu menjadi pupuk untuk kebun kita. Picture yang E. Nah, silahkan kalian juga tulis di buku Supermind kalian. Sudah? Kalau sudah, Miss Mia hapus. Okay, that is enough. Okay, student, that is enough. Thank you for today. Miss Mia mohon maaf apabila dalam penyampaian Miss Mia ada kekeliruan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran unit 5 My Bedroom Bahasa Inggris kelas 2. Thank you for today, and then we will end our lesson with hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Does anyone have any question? Please contact Miss Mia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.